Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung kita baru ketemu tadi ya. Betul. Baik aja. Ketemu di mana? Di mana? Astaga. Kalian nonton di YouTube nih ya guys ya. Ini kan video udah mulai di YouTube nih. Kita ada videonya nih sekarang nih. Bener. Tapi Video nih. anjing tau gak? Itu muka. Kenapa harus filter itu, Bi? Kok aja? Astaga. Seru aja, seru. Oke, Asik, santai kita. Ini ada- ceritanya horor nih. Ya, ceritanya Betul. horor Iya, ya. udah horor banget. Kurang horor apa aja? Oh, iya. Kurang horor apa? Coba aku sini aja lah ya. Ayo mau gimmick apa nih? Apa nih? Apa lagi nih? Enggak. Enggak ada gini. Wah, kaget. Aku terkaget-kaget, terheran-heran. Jadi malam ini Malam itu. kita bakalan apa? Malam banget ya guys ya. Malam banget. Lihat malam banget. Ini terang-terang semua ya. Kan diuploadnya malam hari. Iya. Kita bakal ceritakan kisah dari seorang paranormal. Oh temanya apa nih hari ini? Apa? Hari ini cerita apa ya? Namanya apa ya? Gak tahu. Horor. Cerita. Hari ini bu. Apa ya? Kata-kata yang gak ngerti. Hari ini bu. Kata-katanya apa ya? Mulutku kelipet ya. Mulutku harimauku. Susah kan. Kenapa jelek gue Ya anjing? Sebel banget Allah. liat Raffi anjing sumpah. Tapi, ya pokoknya cerita tentang salah seorang paranormal yang sudah kenal lah dari beberapa karya film ya. Ada kan beberapa karya film ya. Oh aku tahu. Kita- Risa Saraswati. Bukan. Bukan itu tapi iya benar tapi bukan itu. Oh iya benar. Aku tahu. Apa siapa? Ayo. Oh. siapa ini? Wah ngelek nih. Wah ngelek nih. Ngelek nih. Boleh. Nonton dong di YouTube dong biar tahu dong lucunya. Gimik. Full episode plus video di YouTube. Siapa namanya? Paranormal? Siapa? Ed Sheeran. Solepati. Ed Ustadz Sheeran, Solepati. Waduh. betul. Bukan siapa? Ya add aja. Ed Iya. dan siapa gitu? Ntar Kan, gue add back balik bro. Bagus. Santai bro. Add ya. Gue add Ntar back add ya. balik. Oh, enggak, Asli. kan suami istri paranormal ya. Tolong dibantu Pi. Temanmu ini yang di bawah dia sudah Iya, Iya berusaha. betul. nih. Iya iya. Coba. Jadi add sama ibu Oh, add. Iya kan. Ed Warren, Kenapa itu? Anjing jelek banget. Ed dan Lauren Warren. Itu loh. Yang bikin Conjuring guys. Yang bikin Conjuring. Iya, betul. Conjuring. Bukan yang bikin mah ada Oh ini yang apa namanya? ceritanya Ya, dari kisahnya Ah, Ed dan Lauren. Kisahnya betul. Yang bikin Conjuring mah James Bond. 007 tuh. 07. James Bond. Betul. James Betul. Bond. Jadi kita akan bacakan kisah di balik cerita-ceritanya. Oke. Oke, kita Apa- ini bahas Conjuring dulu deh. Itu kan diangkat dari Conjuring kan? Betul. Iya. Conjuring kan Ini diangkat dari diangkat kisahnya Ed ceritanya ini. Lauren Ed Lauren. Ya Ah. kan? Conjuring 1, Aku udah nonton. Apa tuh ceritanya? Conjuring Conjuring 1 tuh 2. yang Lupa lagi. Conjuring 2 lupa gue. Conjuring 3. Conjuring Nun Satu ya? tuh- Conjuring 1 Nun ya? Enggak, yang di apa? Oh, Pohon Annabelle ayunan. lah, John. Conjuring 1 Annabelle. Conjuring Ada, 1. yang pokoknya ayunan kan? Iya, betul Annabelle. pohon itu. Dari Conjuring 1 itu dibikinlah Annabelle, film Annabelle, terus The Origin Annabelle, terus itu. Conjuring 2 itu soal Conjuring 2 lupa Amityville. Conjuring 2, terus Conjuring 3 ini yang barusan The Devil Made Me Do It. Jadi yang membunuh. Itu seru sih, yang The Devil Made Me Yang- Do It. Aku Yang nonton ketiga tuh. itu ya. Yang ketiga, The Aku Devil belum Made nonton Me Do ya. It. Wah, harusnya kita nobar kan. Akhirnya The kita Nun. nobar. The Nun. The Itu Nun itu tuh- apa? Spin off ya? Spin-off-nya bener. Denin Intinya sih The ada kan Conjuring. di yang di Conjuring 1 ya? Ada ya? Iya ada. The Nun The ada Nun Conjuring itu 1. Kedua atau satu gitu lupa. Ini serempet-serempetannya lah waktu di Conjuring. Iya. Jadi cuma sekilas ceritanya itu The Nun itu menghantui si Ed-nya itu, Lauren-nya itu. The Nun-nya itu.
Ternyata waktu di film The Nun-nya dijelaskan lah asal muasal Masa-masa Denun itu. Denun ini dari mana, Arwah Benun. Denun. Benar. Iya. Itu seru tuh anjing. Awalnya dia udah bikin sakit tuh. Dia bunuh diri kan? Iya betul. Ya kan dari Benar. apa? Ngegantung itu di gereja itu kan? Gereja zaman dulu itu yang bangunannya agak kayak Bukan kastil gereja, gitu. ini ya apa? Kayak kastil Kayak gitu bangunannya. pelatihan suster gitu loh. Suster nunun gitu loh. Suster. Iya. Oh iya betul. Denun. Iya betul. Nunun tuh kayak Pelatihan kayak nun gitu. padepokan, Iya bener lah padepokan namanya Denun. juga Denun. Betul. Padepokan Denun. Padepokan. Padepokan gitu lah. Terus dia bunuh diri tuh. Iya bunuh jadi itu serem diri. banget sih. Oke, kita mau bahas yang mana hari ini? Aku sih dari sekian banyak kayak apa? Kita bahas yang ini dulu deh, yang umum dulu, paling umum deh. Yang Annabelle. paling umum. Annabelle. Annabelle itu Annabelle paling paling viral Annabelle udah. lah. Ya, jadi Siapa yang nggak tahu Annabelle? Maaf ya Annabelle nih. jadi aku bukan boneka. Oh iya sorry. Aku bukan Aku boneka. Boneka. Ketawa aja ribet aja ketampar ini. Jadi Annabelle itu guys. Awalnya tuh boneka comang camping. Awalnya diberikan sama seorang perawat muda bernama Donna. Ada nggak di filmnya Donna? Lupa aku namanya lupa. Origin tuh, Tenun Origin tuh. Iya. Tenun Donna, Annabelle Donna. Origin. Itu ya. Iya, Diberikan sama si perawat muda bernama Donna oleh ibunya. Jadi ibunya ngasih ke Donna gitu. Terus ketika bonekanya dibawa Donna ke rumahnya, ke apartemennya gitu ya. Tempat tinggalnya. dia sama temennya Angie namanya memperhatikan bahwa boneka itu sering berubah posisi gitu. Moving from the one room to another gitu. Berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain. Mereka itu kayak menemukan juga kayak catatan berserakan di lantai atau ya sekitar apartemennya gitu, kayak tulisan tolong saya, ditulis dalam tangan, ditulis kayak pakai kayak anak kecil nulis gitulah. Sudah Silo, pacarnya Angie, roommate-nya Donna, dia ngeklaim bahwa dia pas bangun tengah malam terus dia kayak ngelihat boneka Annabelle itu perlahan merangkak naik ke tubuhnya aja. Gila. Ya Chucky ya. Iya, Chucky terus mencoba mencekik gitu, kayak mau Chucky. Kentucky Fried Chicken kan maksudnya? Betul, Kentucky. Jagonya bebek. Jagonya ya udah. Lanjut. Terus karena Donna sama Angie tertekan, terus mereka menghubungi medium, menghubungi apa ya? Medium itu apa ya? Medium itu paranormal itu. Paranormal. Iya, apa sih namanya? Apa Terus, kata-katanya lupa aku lah. Si paranormal ini katanya si boneka ini dirasuki oleh gadis roh berusia 7 tahun bernama Annabelle Higgins gitu. Terus medium ini menegaskan bahwa roh itu katanya baik gitu. Baru katanya. Nah, tapi Ed dan Lorraine ini memiliki pendapat lain gitu. Oh, dia nggak percaya nih. Iya, nggak percaya. Katanya, oposisi nih. Beda paranormal lagi. Nah, terus akhirnya karena mereka nggak punya pendapat lain gitu kan, akhirnya mereka melakukan ini ke boneka itu apa sih? Apa sih kayak ritual? Blessing gitu ya. Perform a blessing. Iya, apa namanya itu ruqyah gitu loh, apa sih? Ya gitu lah. Di ruqyah, bonekanya di ruqyah betul. Iya gituin. Jadi si Annabelle ini enggak di boneka itu lagi. Begitu guys ceritanya. Berarti Annabelle jahat nih kalau menurut Ed sama Loren nih. Iya, menurut dia. Tapi kan akhirnya bonekanya disimpan kan? Disimpan kan sama dibawa sama Ed kan? Di museum ini ya. Iya, di museum ini kata-kata. Dibawa itu ada filmnya, dibawa terus dibuka sama orang lagi kok. Iya di filmnya, di filmnya. Aslinya enggak. Di filmnya tetap di apa?
di Panjang apa aja. sih namanya? di Dipajang kaca gitu, itu, di kaca lemari. yang dikasih rosario, dikasih kitab pokoknya di sampingnya kasih doa-doa lah. biar Boleh sih. katanya biar nggak keluar lagi. Betul. Betul. Itu. Tapi lagi rame tuh boneka tuh di Thailand kapan hari kan? Soal spirit doll tuh. Iya, betul. Iya, Spirit spirit doll. Kamu itu spirit doll. Terus Tapi ada yang lebih- katanya di Jakarta nih, ada kasus nih. Aku dikirim siapa ya? Siapa ya? Kasus apa? Spirit apa? Jadi di Jakarta, dikirimi Fuku kalau nggak salah. Di Jakarta itu ada orang, dia bawa spirit doll. Terus Dia bawa spirit doll kemana-mana. Ternyata, jadi boneka itu kelihatan lucu emang, kelihatan ya boneka-boneka biasa gitu loh. ya boneka ya lucu lah, boneka lucu lah. Boneka-boneka lucu. Nah katanya itu kayak jadi semacam tuyul modern. Jadi Ya kalau Allah. kalian nyamperin ini orang, terus kalian elus Tuyul bonekanya modern. lucu banget gitu misalnya kan. Iya. Ini bonekanya lucu. Nah katanya kalian diikutin sampai rumah Ya sama si Allah. makhluk yang di dalam bonekanya. Nah diikutin terus pasti barang kalian tuh ada yang hilang nantinya. Orang katanya kayak gitu. Duit kalian hilang, barang emas misalnya perhiasan kalian hilang gitu-gitulah. Ada yang hilang Katanya ya, gitu. pokoknya. Nah di Jakarta nih kasusnya 2 orang suami istri. Udah tua lah, mungkin usia 50-60 tahun lah. Itu Hilang. bawa 2 boneka gitu. Satu digendong, satu kayak ditaruh ke keranjang bayi gitu loh. Kayak Ada spirit yang doll kayak- gitu sih. Iya, keranjang bayi gitu. Spirit doll itu ternyata kalau kalian sama kayak tuyul lah. Jadi kalau kalian mau memelihara spirit doll itu kalian harus ngerawat itu seakan-akan itu anak kalian. Jadi dijaga sampai Iya. dikasih makan, dimandiin. Diasuh lah. Habis dijaga, dirawat, katanya harus tetap ada yang namanya tumbal. Anjir. Tumbalnya itu coba. tergantung kekuatan dari si makhluknya ini mungkin ya. Mungkin kalau cuma nyari duit 100.000 per bulan gitu mungkin tumbalnya ayam. Betul. Ayam Iya sih. paha gitu doang. Atau mungkin dia minta 1 juta per bulan atau 5 juta, Ya. 10 juta beda lagi. Dia Atau mungkin pakai duit 100 juga juta, ya. 1 miliar. Itu mungkin manusia nanti. Gede gitu. banget ya, Mungkin kayak. gitu-gitu. Terlalu gede. Beda-beda lah. Tergantung tumbal yang dikasih kayak persis kayak tuyul lah. Jadi kasih apa seperti namanya itu. sesajen gitu. Bener. Sajenin apa biasa kambing gitu kan. Itu sempat Ada. ramai juga tapi udah hilang lagi Yang trennya. kurang ajar tuh temanku kapan hari kan dari Thailand tuh dia. Iya. Gak, padahal aku lupa aku mau beli apa ya gitu. Padahal kemarin waktu aku datang ke sini mau aku bawain spirit doll anjing, nggak usah lah. Nggak usah lah. Oh, dibawain nggak usah spirit lah. doll Ini aja. cukup nih, Simpen. muka ini aja cukup nih udah nih. Betul. Ini Iya, beli itu di tuh. Galaxy kalau nggak salah, Galaxy Mall. Udah cukup lah. Anjir. Iya, Nggak usah Allah. spirit doll, Mau spirit doll ditaruh lah. mana itu? Kon Nggak taruh di usah, kasir nggak kan. usah. Tiba-tiba udah di ruang tamu ya. Panik gitu sekeluarga itu. Asli. Anjir, asli. Dibuang balik lagi. Aduh. Iya, Allah itu udah dibuang balik lagi itu udah kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jo. Iya, Kon udah pergi kayak keluar balik kota lagi. dibuang balik lagi. Saya sih sudahan ya anisal hidup saya. Anis kali. Insan ulang deh. Bagus. Udah gak berada. Gitulah soal spirit doll dan Annabelle ini. Tapi emang spirit doll kemarin banyak sih ya yang di Banyak ya. TV-TV. Iya, gara-gara Oh, itu. banyak. Artis-artis Siapa? juga kan. Artis. Roy Kiyoshi ya yang awali ya? Ya, Yang banyak siapa? tuh. Ivan Gunawan. Roy Antara dua Kimachi. itu. Oh, Ivan Gunawan juga tuh rame tuh katanya Lupa punya apa spirit antara doll. dua itu lah. Di sini alisku bagus nggak? Bagus ya. Bagus, bagus. Kelihatan guys. Ya, Alisku bagus. Sih. Kayak kelihatan kepotong gitu, keren ya. Ya, Alisku bagus nih. Gak usah, gak usah. Filteran ya, curang aja. Jadi, Itu soal Annabelle dan Itu spirit soal doll yang Annabelle. khusus. kita lanjut ke kisah Lauren. keduanya ada lagi nih. Oke, Lauren nih, kalau kalian searching juga pasti banyak lah kisah-kisahnya. Salah satu ini yang di The Conjuring 2, Enfield, Portuguese kayaknya nama daerah. Enfield itu Liverpool itu, stadion Liverpool, Enfield. Betul. Jadi kejadiannya di Inggris ini tahun 1977. Kalau kalian mau lihat jelasnya mungkin di The Conjuring 2 ya. Ini khusus The Conjuring 2 berarti. Oke. Jadi ini kejadiannya tahun 1977. Tanggal 31 Agustus pas banget deh. Agustus sih. Wih. Di Iya. Ada di bendera-bendera itu. Keren.
Oh Si iya, siapa? ada bendera tuh. Di Nyanyi dulu dong. 17 17. Agustus. Nggak usah. Ya Lanjut, tadi lanjut. gitu terus ya. Di 284 Green Street Heeh. di Enfield, London Utara. Kuning tuh Jadi berarti. Apa? Kuning berarti. kuning, Oh, kuning. 24 London Utara. apa? 284 Green. Green. London Utara. Hijau anjing, Oh, hijau hijau. dong. Kok Sorry, kuning sorry. tuh gimana? Sorry. Kuning Buta gimana? huruf, buta mata. Berarti kalau ke situ bisa lewat Pantura ya? Apa? London Utara. Kilometer katanya. 284. Oh alah. Nanti lewat Pantura tuh, jalur Pantura. Ketemu London Utara nanti. Betul. Astaga. Iya Boleh deh. lanjut? Iya, Boleh boleh, dong. boleh, Boleh boleh. lanjut? Oke, oke. Jadi salah satu anaknya dari pasangan ini tuh namanya Janet. Anak kedua dari keluarga Hot Hot Hodgson. Oke. Dia pertama kali yang menjadi saksi mata di kamarnya sampai akhirnya doi ya kata sampai si Janet ini ngelihat beberapa benda ini bergeser gitu. Pada awalnya si anak ini cerita ke orang tuanya, ke kakaknya gitu. Gak ada yang percaya kalau si Janet ini pernah lihat sesuatu ya tentang goib lah. Nah, tapi pada akhirnya Penny ini kayaknya ibunya ya. Penny dan anak-anaknya ini akhirnya mengakui kalau mereka tuh pernah melihat benda bergeser lah dan lain-lain lah, aktivitas goib lah. Oke. Akhirnya sekeluarga ini sekeluarga percaya sampai perabotan layang terus pindah tempat. Layang. Iya kayak Gokil. dari sini ke sini. Sampai amat ya. Bagus. Bikin Ya, pokoknya geser itu sih. Iya, baru geser. layang. Geser ya. Pokoknya kalau di keterangan sih melayang. Oh ini ada ceritanya poltergeist ya? Nah, poltergeist. poltergeist. Kalau di Poltergeist apa ya? kalau di keterangan layang. Melayang, kalau di keterangan melayang. Poltergeist Terus itu rumah yang dihantui. Jadi kebanyakan setan itu gerak-gerakin benda. Iya di sini begitu. Awalnya begitu. Oke. Lama-kelamaan ternyata yang suka gentayangan di situ, dia itu merasuki si Janet. Yang pertama kali ngelihat Janita. pokoknya Janita Janet. Iya betul. Ya, yang melihat aktivitas gue pertama kali itu akhirnya dia dirasuki tuh. Oke. Buat pertama kalinya. Nah si Janet ini diangkat sama paranormal ini apa sih namanya korban dari makhluk goib lah yang sering melakukan aktivitas di sana. Terus sampai si Janet ini dirasuki suaranya sampai berubah tuh. Sampai gimana sih kalau orang kesurupan terus suaranya berubah gitu kan? Iya. Berubah jadi katanya sih kayak suara berat gitu cowok. Kira gitu. jadi suara truk anjir. Telolet gitu. Telolet anjir. Astaga ya Allah. Nah terus katanya kenapa si Janet ini dirasuk itu karena dia itu berada di antara masa anak-anak dan dewasa. Oke, karena sebelumnya itu dia baru 2 bulan sebelumnya itu dia baru ini jadinya menstruasi pertamanya. Jadi katanya begitu menurut paranormalnya. Dia ada di antara masa anak-anak dan masa dewasa. Nah digali lah terus sama paranormal ini. Digali 20 meter. Kedalaman dong. Kalau sih. Oke. Dalam banget itu. Enggak. Saya digali terus informasinya. Oh iya. Akhirnya ditemukan bahwa yang sering ngerakin benda sama yang ngerasukin Janet ini adalah seorang kakek-kakek yang namanya Bill Wilkins. Oke, ngerti aku Bill nih. Oke. Si Bill dan dia Bill tuh ada di Conjuring 2. Nama setannya Bill Wilkins. Jadi si Bill ini ternyata seorang kakek-kakek. Kenapa? Makanya pas Janet pas kesurupan tuh suaranya berubah jadi berat gitu. Ternyata ini. Nah terus kalau kalian cari di YouTube ada tuh rekamannya tuh suara suara Bill ada tuh dari zaman dulu diwawancarai gitu loh kayak dia di Rukiah terus diwawancarain gitu.
Dan kakek ini sebenarnya adalah dia itu kalau nggak salah ya, lupa aku. Oh iya, dia karena meninggal itu di rumah situ karena buta tuh. Buta terus mengalami pendarahan di otaknya. Ya nggak tahu tuh selebihnya kenapa. Pokoknya meninggal terus ngantuin rumah itu. Oke. Terus yang dirasuki si Jenita Janet. Nah, terus kan akhirnya dilakukan itulah ritual-ritual gitulah. Iya. Ritual-ritual sampai beberapa paranormal tuh nggak sanggup buat ngilangin si Bilin ya. Nah, akhirnya kasus Enfield ini jadi salah satu kasus supernatural yang paling menghebohkan di Inggris saat itu. ya di Inggris. Karena emang nggak semua itu kejadian karena emang banyak yang alami secara langsung ya, banyak yang alami salah satu keluarga kan, yang alami satu keluarga kan. Saksi mata yang pertama adalah ini yang dari ini ya, ibaratnya dari luar lingkup keluarga yang paranormal ya. Jadi ada 2 polisi cuy. Jadi karena ini udah rame, polisi turun tangan dong. Iya. Jadi ada dua polisi ini yang menjadi saksi mata juga. Terus dia itu meriksa rumahnya Hudson ya kan. Awalnya dikira polisi-polisi itu bunyi-bunyi aneh itu karena ada mungkin seseorang menyelinap ke rumahnya ya kan. Iya. Sampai akhirnya dicek sampai akhirnya 2 polisi ini benar-benar ngeliat kursi itu gerak dan jalan sendiri tuh. Buat pertama ada saksi mata anjing. Terus dua polisi tadi tuh menandatangani berita acara itu. Akhirnya menjadi pusat perhatian media besar Inggris. Polisi aja sampai menaruh berkas berita acara itu begitu penjelasannya, bawa kursi gerak sendiri dan lain-lain. Terus kayak banyak akhirnya media-media itu meliput dari mulai yang merekam terus foto-foto tempat-tempatnya dan lain-lainnya. Terus menurut menurut paranormal ini seperti biasa lah, yang bayang-bayangin gitu loh, ini mungkin baik, ada yang buruk, sama kayak tadi Annabelle gitu loh. Oh iya. Sampai ada yang bilang ini buruk, ini baik nih, tenang aja. Akhirnya paranormal ini muncul si Ed dan Lauren Warren. Dia datang akhirnya, turun tangan lah akhirnya. Kayaknya emang semua paranormal udah capek ya. Jadi menyelidiki nih kejadian-kejadian goib di keluarga Hudson. Terlihat jadi keluarga Cenayang ini terlihat sangat berperan besar membantu keluarga Hudson. Jadi si Ed ini ya, Ed paranormal ini membantu gitu. Pokoknya kalau ada kejadian-kejadian apa dibantu lah. Terus si Ed ini juga berhasil merekam beberapa suara Janet yang dirasuki kakek Bill. Terus kalian juga bisa lihat itu. Jadi beberapa kali emang ada beberapa rekaman itu tertangkap coba. Ada beberapa rekaman di YouTube. Kalau kalian bisa cari itu ada di YouTube. Rekaman kakek Bill apa tadi? Namanya lupa aku. Ya Bill Wilkins. Akhirnya tapi ada pasti oposisi ada dong. Ada juga pihak yang meragukan perannya si Ed dan Lauren Warren gitu, dalam kasusnya poltergeist, ya kan? Salah satunya Ghislaine Playfair adalah salah satunya. Menurut salah satu penyidik kasus Enfield ini, keluarga Warren ini enggan berperan besar dalam penyidikan dan mengatakan mereka hanya sekedar mencari keuntungan. Biasalah, kayak nyebarin hoax itu. Mencari keuntungan semata dan eksploitasi media terhadap Enfield poltergeist. Menurutnya, Ed dan Lauren ini tiba-tiba muncul dan cuma berada sehari di Enfield. Dia kan orang Amerika kan? Iya benar, orang Amerika. Terus ada pengakuan wawancaranya juga. Wawancaranya siapa tuh? Playfair. Pengakuan Playfair, aku nggak tahu siapa Playfair itu ya. Dia wawancara bersama program Darkness Radio. Dia itu menjelaskan kejadian-kejadian yang janggal lah. Lebih tepatnya dia oposisinya lah, menjelaskan semua. Kalau itu settingan, kalau apa tuh settingan gitulah. Tapi akhirnya ya aku juga lupa ya akhir filmnya apa, tapi yang diambil dari sisi ini ya berarti sisi Ed dan Lauren ya. Bukan dari oposisinya. Benar. Kalau dari oposisinya ini filmnya bakal kayak apa ya? Beda lagi. Soalnya kan dari Ed Lauren dan paranormal lainnya kan menganggap kalau ini tuh ada yang
Ada yang Settingan. apa ngantuin, ada yang ngantuin Ed Lauren. Dan menurut Ed Lauren, dia kan ada Ada yang kalau nggak ngantuin. salah di film juga ada oposisinya kok. Ada lah. Ada, seingatku Lupa ada. aku. Ada. Oh, ada. Lupa aku. Seingatku ada. Di Conjuring 2 kan. Tapi kalau Iya, dipikir-pikir, Ed sama Lauren kalau turun tangan kasus ini nggak bisa jawab dong. Cuma sehari doang. Turun juga tangan lagi. soalnya. Kalau biasanya kan yang jawab angkat tangan. Oh gitu. iya betul. Oh iya. Gak bisa. Dia turun tangan bro. Oh ya Allah. Gak bisa dijawab kasus ini. Betul. Iya. Tapi dia bisa ya. Ya Allah, saya baru mudeng lagi. Iya, Turun tangan. kan. Dia angkat tangan ya. Ya, Harusnya angkat tangan. angkat tangan biar Oh, jawab. harusnya angkat tangan. Jawab kasusnya. Betul. Saya baru mudeng. Akhirnya turun tangan tuh, tangan di bawah, kaki di atas, makanya nggak bisa jawab. Dia tangan Terlalu tangan. Terlalu jauh Begitu. pikirannya. Imajinasi Iya. terlalu tinggi. Iya, saya juga lupa sih. Conjuring 2 itu tahun Conjuring 2 berapa itu? bagus banget sih Conjuring 2. Bagus banget tuh. Apa ya? Dia kan keluarga yang pindah ke satu rumah. Rumahnya tuh kompleks. Jadi kayak rumah bukan Iya, iya. gitu film horor kan rumah di tengah hutan atau rumah di pedesaan sepi. Itu enggak, rumahnya tuh di komplek biasa. Iya. Kanan kiri itu tetangga. Ada tetangga, Rumah ya. tetangga. Ha. Di kompleks perumahan yang rame lah. Iya, Gitu Conjuring 2. itu yang ini kan yang banyak salib-salib muter nggak sih? Cek, 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 Iya cek. betul. Ah, Betul itu iya, Conjuring 2. iya, iya. Yang dia di dalam Anjir. ruangan sendirian. Terus iya, bener. muter-muter semua. Ah. Itu benar-benar Iya. itu. Oh Conjuring 2. iya, itu yang dia apa? Kata-katanya possession. Possession Dia by a Posesif. Aduh, Naif. knife. apa sih namanya? Betul. Apa sih Poses. namanya kata? Iya poses bener. Yang di Kesurupan. Rukiah, bahasa lainnya Rukiah itu dia apa? Oh, Exorcism. 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 Yep. Dikasih Oh, iya, salib-salib kan, dikasih salib banyak, Mm-mm. tiba-tiba muter. Iya betul. Itu. Itu Conjuring 2. Yang Conjuring 3 Oke. itu aku lupa. Conjuring 3 itu The Devil Kayaknya aku Made Me belum Do It nonton. pokoknya. Yang dia membunuh. Jadi dia tuh jalan di kalau nonton trailernya ya, dia tuh jalan ini di tayang baru ya? jalanan 2021. Iya, paling terakhir maksudnya. Dia tuh jalan berdarah-darah terus polisi nyamperin dia kayak, "Hah? Kenapa lu?" gitu. Keren. The Devil Made Me Do It. Dia tuh nggak dipercaya kalau bukan dia yang membunuh keluarganya gitu. Paling kesel aku gitu. Makanya dia tuh Kayak- The Devil Made Me Do It. Kayak kata-kata itu paling kesel aku, orang dikasih tau bukan saya. Tapi nggak percaya, susah. Jadi dia dirasukin gitu ya. Ya kayak gitu. Iya, Dia baru ya. dikasurin. Disarukin. Sarungin lah. Disarungin aja. Ya kayaknya belum nonton ya kita. Aku pengen nonton ya. Belum nonton aku Jangan gitu. nonton sekarang, kan lagi podcast nih. Iya, Ya, nggak nonton dah, sekarang. nonton. Jangan sekarang. Nggak sekarang. Nggak sekarang begitu. Nah, Tapi terus banyak. rumornya, Apa? itu kan Conjuring 2 tuh. Annabelle, Nun, Nun. terus aku lupa kalau The Devil Made Me Do itu yang dari kasus apa aku nggak terlalu inget ya. Tapi rumornya di Conjuring 4 yang keempat nanti itu bakal bahas The Small Haunting namanya. Jadi keluarga Small. Ada Small nama apa? keluarga Small Oh, nama itu keluarga. tinggal di Pennsylvania. Oh, asik, Pennsylvania nih. Dia tinggal di Pennsylvania dan mereka mengalami satu gangguan spiritual yang akhirnya memerlukan bantuan si Ed sama Ed dan Lauren. Warren. Kayaknya bakal ada 7 cerita. Soalnya yang sempat apa yang rame itu 7 kasus yang ternama kan. Semuanya Juga, pasti iya, 7 kasus. iya 7 kasus rata-rata itu. Jadi kalau Oke. The Small itu tahun kejadiannya tahun 74 sampai tahun 87. Jadi keluarga Small itu ngomong mereka itu katanya selalu dihantui lah, rumah itu selalu diteror gitu. Akhirnya karena mulai rame nih kasusnya desas-desusnya, akhirnya menariklah perhatian media untuk nyetak artikel lah di majalah, dibikin buku, difilmkan, dimasukin ke acara TV, sampai akhirnya menarik perhatian si Ed sama Lauren. Jadi kisahnya bermula ketika si keluarga Small ini pindah ke duplex Chase Street di West Pittston, Pennsylvania. Amerika ya. Ya. Nah setelah pindah di rumah ini, akhirnya mereka itu coba buat ngerenovasi, karena baru pindah nih, direnovasi. Dirapiin lah. Mereka coba ngecat, mereka coba berbaiki bentang bocor segala macamnya. Nah, tapi waktu renovasi inilah kejadian-kejadian yang meneror mereka itu
dimulai. Anjay, Anjay. dimulai. Dimulai. Dimulai satu dari Mulai belum? Dimulai nih, dimulai. Mulai, oke. Beberapa saat setelah rumahnya dibersihin, direnovasi, rumah ini itu seakan-akan menolak gitu. Gak mau. Jangan renovasi aku katanya. Jangan renovasi aku. ada gitu. gitu, ada gitu. Jangan Serius. renovasi aku. Soalnya hasil-hasil dari yang udah direnovasi sama keluarga Semel itu dihancurin boy, diberantakin. Wallpaper dindingnya ngelupas sendiri lah. Oh. Jendela-jendela yang baru dicat, baru kayunya dibenerin retak, pecah-pecah sendiri. Cuma gitu. Terus kan udah dibersihin tuh, bau-bau segala macam kan udah aja joget kan. Iya betul, asik. Diolah. Yoi. Udah dibersihin kan. Tapi bau-bau itu balik boy, bau-bau aneh, bau busuk itu kecium di tiap ruangan yang ada di situ. Terus ada suara-suara teriakan, suara ketawa yang hampir kedengeran di seluruh rumah itu. Mungkin tiap malam, tiap tengah malam kedengeran suara nangis, ketawa-ketawa, teriak-teriak gitu lah. Ya sebentar guys. Ini agak jauh nih mouse-nya nih. Oh, kan mouse-ku wireless. Nah, betul, asik. Udah sombong. Tapi keluarga Ismail nggak nyerah di situ teman-teman. Dia tetap berusaha berjuang. Ini rumah aku yang beli, aku renovasi, nggak mau kalah nih aku gitu. Sampai akhirnya Jack itu bapaknya dipromosiin di kerjaannya, merangkap sebagai pelatih tim football katanya, softball putri. Sedangkan Janet istrinya itu lagi hamil. Terus dia tuh ngebantu mengorganisir kelompok mengemudi di sekolah menengah di daerah situ. Gak lama ketika keluarga Smurf ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan, Jack itu anaknya ternyata. Mary itu ibunya. Oh, Mary ibunya Jack ya. Ya apa ini? Iya, Mary ibunya Jack. Oh, Janet sama Jack tuh suami istri. Ya kan? Mary itu nyokapnya. Sakit nih kena serangan jantung. Siapa? Sementara si ibunya Jack. Sedangkan di rumah itu makin gila nih. Jadi nih. Makin menjadi makin gila nih. Mary sama Janet yang punya rumah ini ngaku. Mary Janet kan di rumah, Jack kan kerja kan. Iya. Sering kedenger suara apa tuh? Suara aja. Sering kedenger suara-suara manggil-manggil gitu. Kalau misalnya Janet lagi di ruang tamu tiba-tiba Janet. Nah, gitu. Dipanggil dari arah ruangan lain padahal lah Janet juga ini. Mary itu nggak manggil. Kok Janet sih? Oh iya Janet ya? Sama Janet loh. Iya. Lah iya Janet nanti. Lah tadi mana Janet? Janita. Oh iya. Terus si Jack juga pernah kejadian. Jack itu lagi tiduran sama Janet nih, sama istrinya. Dia tuh denger ada suara bisik-bisik, kayak suara perempuan gitu. Bisikin. Waktu dia balik ngadep istrinya, dia katanya ngelihat ada sosok bayangan lari mau naik ke kakinya gitu. Sekelebat gitu. Nah habis malam itu kehidupan di rumah mereka ini makin kacau, di rumah keluarga Smurl ini. Semua. Sampai yang paling parah, kejadian akhirnya parahnya itu adalah ada sebuah lampu besar di atas gitu jatuh. Chandelier. Ya di atas gitu jatuh, kena salah satu anak perempuannya. Kena salah satu perempuannya. Kena anak perempuannya, terus kena anjing keluarga mereka pun kena, kelempar ke dinding. Terus si Janet ini ngomong kalau dia itu ngerasa dijemput, diajak sama sesuatu itu nggak kelihatan. Jadi kayak seakan ayo ikut rasanya gitu loh. Kayak seakan kan mau diajak mati gitu loh. Bahkan nggak cuma keluarga si Janet sama si Jack ini doang, tetangga mereka pun ngelapor dengar suara teriakan-teriakan dari rumahnya si Smurl ini. Waktu keluarga Smurl itu lagi nggak ada di rumah. Jadi rumah itu kosong, tapi tetangganya dengar suara teriakan-teriakan. Akhirnya disitulah Smurl ngundang lah si Ed sama Lorraine. Setelah diperiksa rumahnya, Lorraine yang ini kan, yang indigo kan si Lorraine ya, istrinya ya. Si Ed kan cuma ngebantu doang kan. Bantu ya. Setelah ngelakuin eksorsisme segala macam, ini sama lah tipe-tipenya kayak apa tadi yang kisah kedua tadi?
Enfield. Poltergeist, sama kayak poltergeist gitulah ya. Jadi yang di Rukia tuh rumahnya Kasih, yang kasih. berat tuh. Si Loren ngomong kalau di rumah ini tuh ada 4 roh katanya, 4 roh yang berusaha emang mengganggu si keluarga Small ini. Yang pertama, Yang kedua, yang ketiga. mantap. Yang pertama, roh yang pertama itu katanya ada Aku malah jadi nggak wanita jadi tua anjing. katanya. Wanita tua ini sebenarnya nggak terlalu ganggu sih, bisa terbilang netral lah dia, nggak sampai Tua melukai lah. capek. Iya betul. Udah capek. Nah yang kedua itu yang bisikan yang didengar sama si Jacknya itu, seorang perempuan yang usianya masih terbilang muda lah, dan bisa dibilang si perempuan inilah yang paling kejam yang ada di situ. Terus ketiga ada laki-laki. Ya laki-laki biasa lah ya, laki-laki di pojokan diem aja gitu. Aduh, ngeri banget ya. Mau siapa aja yang di Ya, pojok di kan situ. tak apa ya. Ada laki-laki yang katanya meninggal di rumah itu dulu. Nah keempat nih, yang gak kalah kejam nih sama yang kedua tadi, yang perempuan tadi. Adalah dia ini yang ibaratnya si kalau perempuan itu kaki tangannya, tangan kanannya. Nah yang ini bosnya nih, yang ngehandle semua roh-roh yang ada di situ. Widih. Yoi. Kepala keluarga ya. Tapi di sini sih nggak dijelasin ya rohnya itu yang keempat nih apa. Pokoknya dia yang ngendaliin. Mungkin semacam harimau putih kali. Aneh kenapa di luar negeri kok nggak ada harimau putih gitu ya kayak di Indonesia ya? Betul. Ada harimau cuma Sumatera. Betul. Oh benar. Oh iya betul. Iya harimau cuma di Sumatera. Hari itu harimau Sumatera ada, harimau di Amerika juga ada. Ada dong. Ada lah. Nggak ada ya? Macan Nggak ya ada, adanya. Masa nggak ada sih? Ada Amerika nggak ada harimau. Afrika singa nggak tahu singa ya. Afrika Serigala, adanya serigala. Nah serigala ada kan nggak ada. Ya udah kan tropikal. Selesai kita bicara soal itu. Ngapain kita bicara soal nama-nama zoologi ini ngapain? Makanya. Lanjut saja. Akhirnya diadain lah eksorsisme di rumah itu. Poltergeist tadi berusaha dihilangkan. Tapi dibilang berhasil tuh enggak nih. Karena roh-roh yang ada di rumah itu tuh ya namanya udah tinggal di situ lama ya. Iya. Bayangkan tinggal di rumah tiba-tiba pergi kalian sana. Kan males ya. Jadi dong. Iya, nolak lah buat pergi dari rumah itu. Sampai akhirnya di tahun 87 terakhir. Keluarga Small itu mutusin buat ninggalin rumah itu. Ninggalin rumah itu, pindah, rumah yang entah dijual atau diapain. Dan 2 tahun kemudian, tahun 89, akhirnya gereja setempat setuju buat ngadain doa bersama di rumah itu. Dilakukan pengusiran lagi lah. Dibersihin lagi lah rumahnya. Dan setelah itu tidak ada yang tahu apakah rumah itu tetap berhantu oleh penghuni selanjutnya atau enggak. Sebenarnya masalah inti utamanya adalah rumah itu direnovasi. Mungkin nggak cocok wallpapernya guys. Si setannya apaan nih, buset, jelek banget rumah gua. Dicopotin satu. Udah dah. Buset dah. Apaan nih jendela gua warnanya begini dah. Gak suka dia. Bos. Iya terus dia kan jendela pakai gorden kan biasanya. Iya. Buset, ini kagak belian di TikTok. Iya betul. 10 sebelah gelombang 10 kali kanan, 5 gelombang kanan. Gitu. Nonton TikTok tuh. Ini mah bukan beli di Kajil nih, nggak mau gitu. Keranjang kuning guys. Keranjang kuning. Supa dupa TikTok. Nah itu dia. Dapat promo supa dupa TikTok. Nah itu guys. Ya Allah. Karena direnovasi kali ya. Gak cukup seharusnya mungkin gak suka tempat bersih kan. Kan dia gak suka tempat bersih bener. Tapi mungkin tempatku dibersihin. Parah dia menjadi ya. Digangguin lah. Sampai sandalnya jatuh. Gila. Tapi filmnya gak ada ini? Belum. Gak ada? Belum. Mau katanya ada di Conjuring 4 nih katanya. Film katanya ini yang diangkat. Oh gitu. Harusnya sih dari 7 kisah nih diangkat semua ya. Kalau aku cari di Google nih ada 7 nih. 7 of the most famous cases investigated by Ed and Lorraine Warren. Ada Snake House. Ada Perron. Perron Family gak tahu. Perron tuh kalau Perron Family ini kalau nggak salah yang di Conjuring 3 deh. Perron Family ini. Biasanya ada latar belakang tuh. Perron Family terus. Amityville.
Tapi tetap ya, kalau kalian suka film poltergeist yang paling film Exorcist yang paling serem memang film Exorcism yang pertama tuh. Kedua Waduh, atau pertama itu ya? pertama. Yang setannya di kasur. Iya, yang Wah, datang Inggris ya, di London ya. Iya Oh, di salah. London. Oh, dia tuh rumahnya rumah-rumah gitu lagi. Yang dia Datangin. dibuka terus keren tuh filmnya tuh. Itu siapa yang main ya? Exorcism itu terkenal kok yang main? Aku lupa, sering ada trans TV kok. The Exorcism. Biasanya gimana? The Exor. Yang The Exorcist. remake ya? Exorcist. Yang Amerika, bukan. Yang mana ya? 1973 ya? 1973 ini yang serem. Iya, yang main ini juga, yang main Insidious. Alan Bruce Lee. Oh. Bruce Timm. Yang 2000 berapa tuh? 2000 berapa tuh? Yang Exorcist. 1973. Oh, Alan Bruce ini kan yang enggak lah, Di bukan lah. Insidious ya? Emang iya? Iya, Insidious ya? Bukan. Insidious kedua, iya. Neneknya itu. John. Ngarang lu. Saya Bocah pengarang lu. Heran gue. bullshit, lupa juga saya deh. Ada Exorcism berapa? 2000 berapa lah? Setahu Berapa? ya ada lah. Ada yang main masih muda itu loh. Yang main. Lupa aku. Banyak. Iya sih banyak ya. Tengah-tengah kita muda ya, baju putih. Mudah banget. Udah. Giginya empong aja. Jelek banget semua. Jelek banget aja gitu deh. Jadi begitulah. Malam ini Itulah. kita membacakan Iya, betul. kisah-kisah dari kasusnya yang diinvestigasi oleh Ed Sheeran. Bukan. Ed Lauren. When your legs don't work like they used to before. Cet. Tew. Ciao. Copyright. Oh iya, sorry. Copyright dong. Aku nyanyi copyright astaga. Jadi gitu Itulah guys. kasus-kasusnya. 3 kasus Tapi ya. dibacain cerita ya. Yang pertama Raffi ada ngantuk banget nih, udah 4:30 pagi tuh di jamnya Raffi tuh. Parah. Udah matahari udah muncul. Terbit, Iya. udah mulai Oh, terbit. ya Allah. Matahari menyinari semua Nggak usah. perasaan Nggak usah. kita. Jangan lupa Tapi ya. mengapa hanya iya, aku Wak. yang dimarahi? Asik. Jangan beruang Seluruh tidur. kota. Sudah. Sudah Oke. guys. Ya buat kalian yang sudah mendengarkan jangan lupa saya ingatkan Jangan kembali. lupa Jangan lupa diingatkan dikasih apa? Aduh, rating, follow ya kan Dikasih Spotify info. kita. Bukan. dikasih info. Jangan lupa dikasih info mas. Saya kasih info masih. Info Mas. Ini info dicatat masih. Iya. Kasih rating 5. Jangan lupa follow Instagram kita Ada di Saweria guys. Iya, Ini rencana. bukan Saweria guys. nanti rencana kita. Ada Kita- dong. Sekarang ada dong. Sekarang ada Saweria di Freeport. deskripsi. Jangan lupa follow Instagram Freeport Podcast, TikTok Kita cari Freeport kita cari Podcast. dana guys. Nanti kita jualan Terus, merchandise juga nih. Iya, Betul. kita buat beli alat-alat kita podcast. Ya Allah. Kita Biar jual makin merchandise. Kita buka Mantap. Saweria. Nanti kalau kalian mau salam-salam, titip-titip salam, boleh tuh. Boleh titip sendal bisa. juga boleh. Titip sendal juga boleh. Sendal juga Nanti boleh. Sendal. Nanti boleh. dikasih kartu ya. Titip Iya. sendal ya. Tambah 23 udah Pak, gitu. Jangan lupa kasih rating. Yang follow sudah 300. Kita ingat kamu yang follow 300 berapa ya? Yeay. Wih. 51, 61. Tapi yang ngasih rating 39 39. ratingnya. 39. Itu. Bentar lagi Yes. kita ada di YouTube, lagi proses YouTube ya kan. Kita kasih tahu juga kita bakal bertamu ke gitu podcast. Podcast Nah, ini kan Biasanya. episode diupload. Episode diupload kan beda. belum. Duluan ini. Nanti Ini kita duluan, bakal Iya, Oh, kita iya. bakal bertamu Tamu di Iya, podcast bagi podcast horor bagi guys. horor. Podcast bagi horor. spesial. Ini Keren. spesial. Aduh, susah. Aduh. Jumlah Ya, sih. Aduh. 17-an. Oh, 17-an. Betul. Jadi, Spesial 17-an. Jangan lupa saksikan nanti 17 Agustus. Oke, Ya, mungkin asik. Ya, segini asik. lah. Aduh. Ya udah guys, thank you lah guys ya yang udah dengerin. Ayo, Thank you udah guys, dengerin. sekali. Thank you, makasih semuanya. Thank you.